Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan turut ambil dalam setiap pekerjaan kita. Amin Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Pada kesempatan hari ini kita beribadah online lagi melalui YouTube, ya, platform YouTube ini. Kiranya Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan ini dengan mensubscribe dan like pada video ini, dan nantikan lagi pelayanan-pelayanan berikutnya melalui ibadah di GSKI Menora melalui via YouTube ini ya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan beribadah kembali. Kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk Bapak Ibu di dalam sikap hormat kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan yang maha baik, yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami bisa hidup di mana masa kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Kami hidup di mana Tuhan juga mengayak kami kembali, memurnikan hati kami kembali. Kiranya Tuhan, perkenanan-Mu nyata dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau beribadah. Biarlah Tuhan, Engkau turut ambil alih Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kami beribadah online Tuhan, sediakan hati kami Tuhan, yang mau dengar-dengaran Tuhan, kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berikan kami kelegaan Tuhan, di dalam setiap pewartaan firman ini. Kami mengucap syukur. Bapak Ibu, mari kita nyanyikan lagu Kau yang terindah. Kita katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lutut kan bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagi dari awal. Kau yang terindah. Kau yang terindah dalam hidup
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, kau yang termanis di dalam hidup ini, dalam hidup ini. Ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Jemaat Tuhan GSKI Menora. Salam jumpa, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Ya, mari pagi hari ini kita persiapkan seluruh hidup kita. Kita teduhkan hati kita untuk merasakan hadirat Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi sekali lagi. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu, yang selalu menyukakan hatimu.
Terima kasih Bapak untuk hari yang indah yang masih Kau percayakan kembali untuk kami. Kami merindu menikmati kebenaran firman Tuhan untuk terus mengubah kami semakin serupa dengan Engkau. Tuhan, beri pengertian Roh Kudus agar kami memahami setiap perkataan yang keluar, yang disampaikan. Dan biar kiranya hanya perkataan Kristus saja yang boleh disampaikan hamba-Mu, dan terlebih kami siap untuk melakukan kebenaran firman. Dengan penuh ketulusan dan kesiapan hati yang rindu, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap semoga kita semua tentu dalam keadaan sehat dan kita bisa lewati hari demi hari bersama Tuhan. Pagi hari ini, tema firman Tuhan yaitu mengejar tujuan. Tapi sebelum kita lanjut kepada isi firman Tuhan, saya mengajak kita melakukan satu perenungan. Hari-hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, sadarkah kita kejadian yang terjadi di sekitar kita? Kalau secara pribadi saya sendiri sangat menyadari ketika saya buka media sosial saya yang tampil sering sekali ucapan GWS ya, atau get well soon. Dan yang lebih menyedihkan adalah ucapan apa hari-hari ini yang sering kita dengar. RIP atau telah berpulang ke rumah Tuhan dan sejenisnya. Dan itu terjadi setiap hari, bahkan dalam satu hari itu ada berapa kali gitu. Ucapan ulang tahun seolah tergeser, seperti lagi nggak booming hari-hari ini. Ucapan RIP, telah berpulang ke rumah Bapa, telah dipanggil Tuhan, seperti ini lagi trending hari-hari ini. Bahkan beberapa minggu lalu, paman dan bibi atau om dan tante dari suami saya ya, berturut-turut hanya dalam jangka waktu 3 hari. Kakak kandung, 2 kakak kandung ibu mertua saya dipanggil Tuhan. Itu hanya segelintir cerita, salah satunya dari pengalaman saya dan suami. Belum lagi saya mendengar cerita kerabat, teman, keluarga yang ada di sini, di sekitar tempat saya tinggal juga di mana-mana tempat. Begitu banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi mereka. Hari ini bercanda ria, hari ini bertegur sapa, walaupun mungkin lewat chat saja. Hari ini masih bisa video call. Besok mendengar kabar tadi, kabar yang sedang trending. Nah, maknanya apa? Pesan apa yang sedang disampaikan kepada kita lewat kejadian hari-hari ini? Bahwa manusia itu rentan adanya, Bapak Ibu. Rentan sekali kita. Sekuat apapun kita, baik kuat secara fisik maupun kuat secara mungkin finansial, secara kekuasaan kita, orang kaya, orang berkuasa, orang berpangkat tinggi, apapun profesi kita, apapun status sosial kita, tidak ada manusia yang bisa melawan kematian. Yang jadi pertanyaannya ya, sudahkah Anda dan saya juga bertanya, sudahkah kita siap jika giliran kita datang? Nah, tentu ini satu perenungan yang kiranya membuat kita semakin giat untuk hidup sungguh-sungguh dan tidak main-main lagi di akhir zaman ini. Mari kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan untuk saudara. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memang hanya membaca 2 ayat ini, tetapi kalau ada kesempatan kita harus beri kesempatan untuk membaca firman Tuhan ini satu perikop.
Karena kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen yang bertumbuh, yang mau belajar adalah kita orang Kristen yang kontekstual ya, bukan ayatiah, hanya mencoba ayat demi ayat. Tetapi ayat ini menurut saya sudah cukup mewakili Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Filipi untuk melakukan satu tindakan yang tidak lazim. Mungkin ayat ini kita sering baca, dan berlari-lari, yaitu pada ayat 14, kepada tujuan. Kata berlari-lari di sini, saudara, jangan kita bayangkan cuma lari-lari jogging biasa yang dilakukan oleh orang-orang, jalan sore atau lari-lari pagi, bahkan bisa sempat-sempatnya sambil santai, sambil jajan, atau bahkan sambil selfie. Bukan. Bukan itu yang Paulus maksudkan. Yang Paulus maksudkan di sini adalah lari dengan sekuat tenaga mungkin. Seandainya memposisikan diri lari di mana saat itu kesempatan terakhir untuk berlari. Mari kita bayangkan kita ada di satu pulau, kita terdampar di satu pulau, namun untungnya di situ masih ada transportasi umum, bis misalnya. Kita menunggu di halte. Kemudian datang bis terakhir. Tapi karena sesuatu hal kita lengah sedikit, mungkin kita hanya buang sampah ke samping, bis itu lewat. Waktu dia lewat memang tidak langsung dalam kecepatan tinggi. Nah, apa yang kita lakukan, kita tahu itu bis terakhir. Kita harus pulang nih. Kita harus naik bis itu, karena di pulau itu kita nggak punya siapa-siapa, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tentu yang akan kita lakukan adalah kita berlari sekuat mungkin mengejar bis itu. Mungkin kita sering lihat drama-drama atau film, orang yang tertinggal, hampir ketinggalan pesawat di menit-menit terakhir, masih diberi kesempatan, masih dipanggil namanya. Yang dia lakukan apa, saudara? Bapak Ibu? Tidak mungkin dia jalan santai. Tentu akan dia melakukan check-in-nya cepat, lari ke ruang tunggu ke pesawat dengan secepat mungkin. Hal itulah yang dimaksudkan oleh Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya juga ingin melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajak saudara semua, sidang jemaat Tuhan GSKI Menora, dan siapapun Bapak Ibu yang mungkin berkesempatan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dimanapun Anda berada. Mari kita mengejar, berlari, mengejar tujuan. Tujuannya apa di dalam firman Tuhan yang Paulus katakan? Mengejar hadiah, bukan hadiah. Hadiah di sini bukan sesuatu yang berbicara tentang hal materi, lahiriah. Hadiah berkat-berkat. Tetapi di sini adalah panggilan surgawi. Nah, ini dia yang harus kita kejar. Tapi pertanyaannya begini dulu, saya mengajak Anda mengejar. Ada satu tindakan, mengejar yang namanya tujuan. Lalu, Bapak Ibu Saudara, orang yang saya ajak, ternyata tidak memiliki tujuan. Tidak mempunyai tujuan. Tentunya ajakan saya ini sia-sia. Saudara tidak memiliki kerinduan, hasrat untuk mengejar tujuan ini. Seperti orang yang lapar. Seperti orang yang, maksudnya saya lapar, saya mengajak makan. Namanya orang lapar, aduh, lapar, saya ingin membayangkan makanan enak nih, saya mau traktir seseorang. Orang yang saya ajak merasa sudah kenyang, benar-benar nggak mau, susah, sulit. Nah, demikian juga dengan ajakan pagi hari ini, mengejar tujuan. Tujuannya apa dulu? Mungkin saudara berkata, saya punya tujuan kok. Tapi nanti dulu kita samakan tujuan. Di dalam suara kebenaran, di dalam Tuhan, tujuan hanya satu. Perkenanan Bapa. Tujuannya adalah satu. Mengejar panggilan surgawi. Panggilan surgawi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti tadi saya katakan, mungkin saudara berkata, saya punya tujuan. Tujuannya apa dulu? Tujuannya kalau hanya sekedar saya bangun tidur, bekerja, semangat, mandi pagi, menyiapkan sarapan, berkendaraan jauh. Tujuan saya untuk makan minum, mencukupi kebutuhan keluarga.
saya nanam saham, saya berinvestasi di bisnis ini, bisnis itu. Tujuannya apa? Supaya sukses, meraih banyak untung. Anak sekolah saja punya tujuan, supaya pintar, supaya sukses, nanti tercapai cita-citanya. Tetapi itu bukan tujuan yang sesungguhnya. Itu saja tujuan fana saja, itu tujuan fana. Nah, tujuan fana saja, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengejar mati-matian, yang berusaha meraih. Bahkan padahal belum tentu tujuan itu bisa diraih. Contoh yang maksud saya, ketika orang menanam modal, menanam berinvestasi besar, berani, walaupun dia sudah memperhitungkan untung ruginya. Tetapi apakah sudah tentu dia sukses? Belum tentu. Anak sekolah, siang malam, les ini, les itu. Wah, belajar giat, bertumbuh, naik tingkat, naik dari SMP, SMA, dan seterusnya. Apakah sudah tentu dia berhasil? Belum tentu. Bisa jadi di tengah jalan dia gagal. Tetapi saya mengajak saudara untuk sesuatu yang sudah pasti. Panggilan surgawi. Sebelum kita mendengar panggilan Bapa, panggilan terakhir, kita harus melaksanakan panggilan Bapa selama kita di bumi ini. Sebelum kita mendengar suara panggilan itu, kita punya tugas seperti Tuhan Yesus. Sebelum dia kembali, sebelum dia pulang ke rumah Bapa, dia punya panggilan surgawi, yaitu menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Bapak Ibu yang sudah dikasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya membuat status, sering saya membuat status tentang bagaimana mempersiapkan kematian, tentang kita mempersiapkan hari terakhir kita. Lalu datang pertanyaannya seperti ini. Kamu baik-baik saja, Deb, kamu ada beban. Nah, pertanyaan itu datang berdasarkan status yang saya buat. Rupanya dengan status saya mengajak pembaca atau teman-teman WhatsApp saya atau Facebook saya untuk siap-siap, untuk bersiap. Jadi dipikir saya seperti orang yang sudah lelah hidup, udah pengen mati. Enggak, Bapak Ibu ya. Lalu timbul juga pertanyaan dalam diri saya. Pertanyaan itu seperti ini. Akhirnya saya sharing dengan seorang teman. Salahkah kita punya perasaan untuk pengen mati? Seolah kita udah siap mati, seolah kita orang yang udah gak nginjek tanah, udah ngeroh kalau kata orang ya. Kayak orang yang udah suci aja gitu, udah pengen mati. Jadi saya juga bertanya pada diri sini, gak enak dibikin status ini. Padahal itu lahir dari memang apa yang saya rasakan. Saya rindu gitu, bertemu dengan Tuhan, pencipta saya. Walaupun saya tahu, wah saya masih jauh dari sempurna, saya juga masih berjuang. Tapi justru karena saya rindu untuk bertemu Bapa, saya mau menyelesaikan tanggung jawab saya selama masih di dunia ini. Nah, datanglah jawaban dari quotes oleh Bapak Ketua Umum kita ya. Mudah-mudahan ini bisa ditampilkan oleh Joshua yang berkata seperti ini. Orang yang mencintai dunia ini tidak mungkin rindu pulang ke surga. Saya seperti dihiburkan. Inilah tanda-tandanya. Nggak apa-apa kalau kita memang ada rasa ingin pulang. Itu wajar. Tapi bukan karena sudah putus asa hidup di dunia ini. Udah lelah dengan sakit, penyakit, dengan kemiskinan, dengan penderitaan, dengan masalah. Bukan. Kita harus selesaikan dengan tanggung jawab masalah kita. Kita harus selesaikan sakit penyakit kita. Kita harus bertanggung jawab menjalani hidup. Tetapi kita tahu bahwa ada pengharapan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, alasannya harus tepat. Karena kita tidak mencintai dunia ini, makanya kita rindu pulang, bertemu Bapa. Itu saja, miliki alasan yang tepat itu. Oke? Semoga saya sudah mengajak Anda menemukan tujuan. Karena kan kita sama-sama mau pulang. Tujuannya mengejar tujuannya itu apa? Pulang ke rumah Bapa. Namun untuk perjalanan menuju pulang kan namanya juga jalan. Ada jalan yang harus kita lewati. Jangan saudara merasa begini. Kalau ada pertanyaan begini maksud saya. Kamu mau masuk surga nggak?
Kamu perjalanan kekristenanmu sedang menuju ke mana? Oh, ke surga dong. Ke surga, misalnya saya arahkan ke kanan. Surga. Tetapi apa yang kita lakukan sehari-hari, tindakan, perbuatan, tutur kata, bahkan pikiran kita yang tidak diketahui oleh orang lain pun sedang tidak menuju ke sana, tapi ke arah sebaliknya. Nah, itu yang terjadi pada kekristenan akhir zaman ini. Banyak orang merasa dirinya sedang ke surga. Tetapi sebenarnya dia tidak sadar perjalanan dia menuju ke arah sebaliknya. Nah, itulah yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sudah temukan tujuan kita ya. Tujuan kita adalah pulang. Sebelum pulang, selesaikan tanggung jawab. Kenapa? Kita tidak, seandainya pun kita tidak tahu manusia atau tidak memiliki kerinduan untuk pulang, untuk mati, saya artikan dulu kata mati. Terus semua manusia akan mati, Bapak Ibu. Jadi, karena kita sudah tahu memang ujung kehidupan kita ini akan berakhir. Mari, kemana kita membawa kehidupan kita? Bertemu Bapa, rindu Bapa. Karena apa? Karena kita ini musafir. Kita cuma mampir. Jangan lupakan itu. Kita cuma musafir yang cuma singgah untuk sekedar minum air putih mungkin di warung. Kita bayangkan perjalanan musafir kita di tengah gurun yang cuma mampir. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menyadari kesementaraan kefanaan kita di bumi ini, maka tentunya kita adalah orang-orang yang bersemangat untuk tujuan itu, yaitu tujuan akhir kita, bertemu Bapa. Mungkin saya terlalu sudah melompat jauh ya untuk kita ngajak mati. Tetapi saya percaya masih ada kesempatan untuk kita belajar belajar bagaimana mengisi hidup di perjalanan menuju pulang ini. Sudah dikasih Tuhan, ketika kita sudah menemukan tujuan. Tujuan saya rindu pulang ke rumah Bapa nih. Mati di berakhir hidup. Nah, yang Paulus katakan tadi, ayo kita kejar tujuan itu. Bukan santai. Jalan menuju surga itu bukan jalan enak-enakan santai. Seenaknya sendiri. Berkemas-kemas dengan cepat. Mempersiapkan diri. Karena apa? Kenapa Paulus mengajak kita mengejar? Karena kita sudah banyak tertinggal. Sudah banyak ketertinggalan yang kita lakukan. Contohnya ya, kita sudah banyak memiliki paham yang salah waktu kita di kehidupan yang dulu, bahkan mungkin di organisasi yang lama, mendengar firman Tuhan yang dulu-dulu, pemahaman yang diberikan oleh hamba Tuhan, dan yang kita terima sudah salah. Jadi sudah banyak ketertinggalan kita, Bapak Ibu. Jadi kalau yang namanya sudah banyak tertinggal, nggak bisa santai lagi. Harus sungguh-sungguh berupaya. Terus mungkin kita berkata begini, kenapa? Mungkin bisa saja ada timbul pertanyaannya, ngapain harus kejar sih? Santai aja. Tuh Tuhan Yesus sudah mati, sudah berkorban, disalib untuk kita. Oh, hati-hati. Itu adalah suara iblis yang memberikan kita pemahaman yang salah. Bukankah ada salib? Jadi kenapa kita harus ngoyo bekerja sungguh-sungguh? Hati-hati Bapak Ibu ketika suara itu datang. Baik suara itu nyata dari para pengkhotbah, dari orang lain di sekitar kita. Saudara, salib itu adalah keselamatan. Ingat, keselamatan, bukan jalan pintas. Salib itu adalah pembuka jalan. Pembuka jalan, salib. Di mana kita harus mengikuti. Mengikuti siapa? Yang sudah mati di salib. Yaitu Yesus. Mengikuti jejaknya. Tidak ada jalan pintas menuju rumah Bapa. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan lain. Boleh 1000 jalan menuju Roma. Tapi tidak ada jalan menuju rumah Bapa. Hanya melalui pengorbanan Yesus. Jalan salib yang harus kita lewati. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa ya. Kita tidak bisa lagi main-main. Yang namanya kita sedang serius mengejar tujuan kita. Yaitu fokus pada tujuan. Kita tidak bisa mengejar Tuhan, mengejar rumah Bapa, mengejar kekekalan, dan mengejar dunia secara bersamaan sekaligus. Tidak bisa. Kita tidak bisa menikmati kemurahan, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan
di jalan ini, juga pada saat yang sama kita menikmati dunia. Tidak bisa. Menikmati Tuhan atau menikmati dunia. Hanya satu saja yang harus kita pilih. Oleh karena itu, untuk mengejar diperlukan ketangguhan, kerohanian yang sehat, yang namanya gerakan mengejar. Mungkin tubuh Anda lemah, kita secara lahiriah sakit, kita tidak bisa melakukan kegiatan, kita tidak bisa olahraga. Tetapi yang saya sedang ajak saudara adalah melakukan satu kegiatan hati, pikiran, perubahan sikap hidup. Masih adakah cara berpikir yang tidak berkenan? Tutur kata yang sering walaupun cuma bercanda-bercandaan yang tidak berkenan, apalagi tindakan kita sehari-hari yang tidak berkenan. Kita mau berubah. Bapak Ibu, sekarang tidak ada lagi kesempatan main-main. Saudara-saudara anak muda ya, tidak ada lagi kesempatan untuk bersantai. Mari kita kejar kekudusan, kejar kehidupan Kristus, langkah yang benar, kejar hadirat Tuhan. Itu adalah langkah-langkah kita sedang mengejar panggilan surgawi. Yang kita kejar ini adalah sesuatu yang pasti. Yakinlah tidak sia-sia walaupun mungkin lelah, walaupun banyak cibiran, walaupun saat ini masih banyak perjuangan yang seolah-olah kita nggak mampu melewatinya. Tapi saya mengajak kita, mari, jangan putus asa. Berubah terus. Sebab jangan sampai kita nanti ada di satu titik, Bapak Ibu, satu titik di mana kita berada di situasi yang, kita sudah sulit untuk berubah. Jangan sampai. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan hanya amin dan amin. Oh iya benar. Tapi nggak mau dilakukan, nggak mau berubah. Sehingga pada satu titik dia hanya tahu firman, tapi sulit untuk berubah. Sulit untuk diubahkan. Baik pikiran, apalagi berlanjut kepada perbuatan dan perkataan. Hari-hari ini yuk kita mengejar panggilan surgawi. Kita mengejar hadirat Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan. Dan saya mau akhiri dengan satu kalimat ini Bapak Ibu. Dan jadikan situasi hari-hari terakhir ini sebagai satu, mungkin sadis saya bilang, satu cambuk untuk Tuhan sayang sama kita, melihat kita terlalu santai, kita dicambuk untuk berlari supaya kita tidak tertinggal. Hari-hari ini saya tahu perjuangan kita seluruh dunia merasakan. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami masa sulit, apalagi mungkin ada yang terkena dampak dari pandemi ini. Saya cuma mau bilang, nikmati saja. Di saat kita lagi menderita sakit, merasakan juga mungkin saya sempat merasakan terkena COVID ini atau sakit penyakit yang lain, kesulitan ekonomi, masalah keluarga, masalah apapun, kita nikmati. Percaya kita bisa lewati. Kita nikmati saja. Karena apa saudara? Nggak lama lagi kok. Semuanya akan selesai. Jadi kalau lagi bahagia juga, jangan terlalu bahagia kalau lagi dapat satu berkat, satu kabar baik. Demikian juga lagi dapat masalah penderitaan. Gak usah terlalu sedih-sedih amat. Gak usah terlalu bahagia-bahagia amat. Gak terlalu sedih-sedih amat sekali menderita. Biasa-biasa aja. Biasa aja. Saudara, kita akan memang pada saat ada di situasi yang atau kondisi yang, kok saya seperti orang gak waras, yang gak wajar. Memang seperti itu. Itulah yang waras, yang wajar sebenarnya. Ketika kita merasa sesuatu biasa aja. Gak ada yang luar biasa. Yang luar biasa adalah ketika kita merasa terkejut kalau hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan. Kita merasa tertinggal kalau kita merasa tidak menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang luar biasa kalau kita mampu membuat Bapa tersenyum. Mari kita mau berkomitmen. Mungkin ada yang belum pernah berkomitmen sama sekali kepada Tuhan. Mari kita berkomitmen. Tuhan, saya mau mengejar ketertinggalan saya yang banyak. Saya mau Tuhan untuk diubahkan, dipercantik batinku Tuhan. Semakin hari semakin berkenan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Bapak. Diingatkan kembali, kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan.
betapa banyak kami tertinggal, dan waktunya saatnya ini untuk kami tidak lagi main-main dan tidak bersantai. Kami mau mengejar ketertinggalan kami, Bapak, agar kami layak menerima panggilan surgawi, hadiah yang kekal yang Tuhan sudah janjikan buat kami. Beri kekuatan kepada anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini dalam perjuangan hidup. Kami percaya bersama Tuhan bisa dilewati semuanya. Dan satu hal kami mau lakukan, firman Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami dari segala hal yang membuat kami menyakiti Tuhan, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman. Kami terima dan kami siap lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom.